Surat Al-Hijr ayat 9. Yang artinya sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami pula yang akan benar-benar memeliharanya atau menjaganya. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami pula yang akan menjaganya. Sesungguhnya kami pula yang akan menjaganya. Surat Al-Hijr ayat 9. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, orang yang hafal Al-Quran, orang yang hafal Al-Quran coba buka sini jadi tidak apa ini tahu aja. Sini masuk sini. Masuk. Enggak apa-apa. Ana bantale sejak. Orang yang hafal Al-Quran Ya. Orang yang hafal Al-Quran nanti akan datang. Orang yang hafal Al-Quran nanti akan datang, dan Al-Quran akan berkata. Orang yang hafal Al-Quran nanti akan datang, dan Al-Quran akan berkata, Ya Allah, pakaikanlah dia dengan pakaian yang baik lagi baru. Ya Allah, pakaikanlah dia dengan pakaian yang baik lagi baru. Maka orang tersebut diberikan mahkota kehormatan. Diberikan mahkota kehormatan. Maka orang tersebut diberikan mahkota kehormatan. Al-Quran berkata lagi, Ya Allah, tambahkanlah pakaiannya. Ya Allah, tambahkanlah pakaiannya. Maka orang itu diberi pakaian kehormatannya. Maka orang itu diberi pakaian kehormatannya. Al-Quran berkata lagi, Ya Allah, ridhoilah dia. Ya Allah, ridhoilah dia. Maka kepadanya kepada orang tersebut Al-Quran berkata lagi, Ya Allah, ridhoilah dia. Maka kepadanya dikatakan, baca dan naiklah.
baca dan naiklah. Dan untuk setiap ayat ia diberi tambahan satu kebajikan. Hadis riwayat Tirmizi. Dan untuk setiap ayat ia diberi tambahan satu kebajikan. Berbeda. Dan untuk setiap ayat ia diberi tambahan satu kebajikan. Kami terangkan ya. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini tentang keutamaan membaca Al-Quran. Menghafal Al-Quran. Jadi yang dimaksud menghafal Quran itu adalah menghafal, mau sedikit atau banyak itulah menghafal. Jadi misalkan dihafalnya mau Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas itu menghafal. Ada yang memang hafal 30 juz, jelas ya. Jadi yang dimaksud di sini menghafal Al-Quran itu bukan berarti hafal 30 juz, tapi hafal ayat-ayat Al-Quran. Minimal ya Al-Fatihah, masuk Al-Fatihah apa? Al-Fatihah juga ayat Al-Quran. Sehingga kata Nabi SAW bahwa kelak orang yang hafal Al-Quran itu akan diberi syafaat, ceritanya gitu. Siapa yang memberi syafaat? Ya Al-Quran. Jadi Al-Quran ini besok bisa berbicara, memberi syafaat kepada para penghafalnya. Nah, memberi syafaatnya yaitu ada tadi berapa? Ada 3. Ya, syafaat yang diberikan Al-Quran untuk para penghafalnya ada 3. 1, ya Allah beri pakaian kepadanya. Yang kedua, beri mahkota kepadanya. Yang ketiga, ridhoilah dia. Jadi Allah akan memberi pakaian, mahkota, kebesaran ya, dan juga keridhaan Allah. Dan Allah mengabulkan semua. Maka orang yang hafal Al-Quran, hafal ayat-ayat Al-Quran, Allah akan memberikan pakaian, Allah akan memberikan mahkota, dan Allah akan meridhoi. Dan yang menakjubkan di sini, Allah pun berfirman ya kepada si fulan tadi, di mana malaikat yang mengatakan maka bacalah dan naiklah. Maksudnya apa? Orang yang tadi hafal Quran disuruh baca dan suruh naik. Naik kemana? Naik ke surga. Sehingga di hadis yang lain, orang yang hafal Quran itu masuk surganya sambil baca hafalannya. Nah, nek hafalane wis entek mandek ning kono, nah itulah kedudukan surganya. Gitu. Jadi baca dan naiklah. Jadi sambil masuk surga naik sambil membaca. Nah, setiap pahalanya, setiap satu ayatnya dia mendapatkan tambahan satu kebajikan, satu hasanah, satu kebaikan. Jadi ini menunjukkan keutamaan. Jadi jelas ya Bu. Jadi nek hafalane akeh ya surgane dhuwur. Nek hafalane sithik ya surgane ya rada ndek sithik. Kalau ada yang lupa-lupa kan gimana? Ya ndak hafal namanya. Namanya ora hafal. Hafal itu berarti udah ndak ada yang lupa, namanya hafal. Nek ora hafal ya berarti cek lali-lali, berarti urung hafal. Berarti itu diperoleh dari usaha kita waktu di dunia ya? Betul sekali. Jadi kalau di dunia kita sering menghafal dan hafalan itu dijaga, insya Allah itu bisa mendapatkan predikat orang yang mendapat syafaat. Walaupun sedikit. Rakyat tahu yo mau alfa TH itu kan sudah hafal ayat Quran. Kalau itu sampai 30 juz kan dapat mahkota. Betul. Kalau misalnya dia hafalnya tuh udah tua baru 20 juz, kan nanti dia memahkotakan orang tuanya. Ya. Nah, dia sudah betul sekali. Jadi ada lagi di hadis yang lain, bagi seseorang yang punya hafalan sampai 30 juz atau dia hafal Al-Quran sepenuhnya,
maka kelak mendapatkan tambahan, yaitu bisa memberikan hadiah kepada kedua orang tuanya. Syaratnya apa tadi? Hafal 30 juz. Berarti artinya kalau dia orang tua, berarti ya besok memberikan hadiahnya kepada juga orang tuanya. Jadi tidak cuma anak kecil hafal 30 juz dan jenengan wis sepuh ternyata hafal, ya besok bisa memberi syafaat untuk bapak ibunya. Di hadis yang lain itu disebutkan bahwa di sini tidak disebutkan ya. Orang yang hafal Quran dan menjaga hafalannya, matinya juga tetap menjaga hafalannya itu, besok bisa memberikan syafaat kepada 70 anggota keluarganya. Jadi nggak cuma siji loro tok, nggak cuma orang tuanya tok, tapi 70. Sebagaimana orang yang mati syahid. Jadi diajak semua masuk surga sama dia. Catatannya apa? Dia hafal Quran dan menjaganya. Menjaganya itu berarti apa? Akhlaknya baik, sikapnya baik, tutur katanya baik, pokoknya apik kabeh. Tapi ini penghafal Quran nyon sewu, zalim sama orang lain, kasar sama istrinya, galak sama anaknya. Wah, nah ini berarti bukan, meskipun dia ini hafal Quran, ya tetap rak direken. Tidak menjaga. Artinya apa? Justru nanti di hari kiamat Al-Quran akan melaknatnya. Karena Al-Quran ini kan bisa bicara, dia besok juga akan melaknat para pembacanya, yaitu mereka yang melakukan kontradiktif. Hafal Quran malah melakukan dosa yang dilarang di dalam Al-Quran, atau tidak melaksanakan perintah yang ada di dalam Al-Quran, padahal dia ini mau moco apa gitu. Jelas ya. Tidak menjaganya kan mesti apa, tetap ada yang lupa-lupa kalau tidak menjaganya kan itu yang dimaksud menjaga itu menjaga isi kandungannya, bukan menjaga kalau itu hafalan itu namanya kan menjaga, berarti kan mengulang-ulang. Yang dimaksud di sini adalah menjaga isi Al-Quran. Jadi barang siapa yang hafal Quran dan menjaganya, yang menjaganya itu artinya menjaga isinya dalam sikapnya, akhlaknya, perbuatannya, maka dia berhak mendapatkan syafaat dan bisa mensyafaati. Nek ora berarti cuman yang ini tadi toh. Ini tadi toh tuh hanya hafal aja, nanti masuk surganya ya sekedar dia masuk sendiri. Tidak bisa memberi syafaat. Yang bisa memberi syafaat siapa? Yang bisa menjaga. Menjaga apa? Isi kandungan Quran. Ibaratnya itu di zaman Nabi, saat Aisyah ditanya sama para sahabat, bagaimanakah akhlak Rasulullah? Karena khuluqul Quran. Rasulullah itu akhlaknya Al-Quran. Nah, para sahabat yang ikut juga sama, akhlaknya Quran. Artinya mereka itu dalam setiap aktivitasnya selalu berlandaskan Al-Quran. Itu yang dimaksud dengan menjaga. Al-Quran berjalan ya Tad? Ya, Al-Quran berjalan namanya. Jadi kalau kita kan jalan-jalan bawa Quran. Nah ini yang Al-Quran bawa. Ini Al-Quran yang berjalan. Kita baru jalan-jalan bawa Quran. Nah, alhamdulillah kan gitu. Nah ini ya Bu, jadi menjaga Al-Quran itu tidak gampang. Ada sebuah kisah, dan ini kisah nyata di zaman ini, zaman sekarang. Ada seseorang yang dia itu di pondok Bu. Pondok ini rodi-rodian pondok ya? Iya. Ya pokoknya ini pondok. Nah ini pondoknya ini penghafal Quran. Dia belajar agama, dia juga belajar ilmu yang lain, ilmu dunia kan ada, matematika, IPA. Pokoknya ya sekolah, yo ngaji, yo ngapalke Quran. Sekolah, ngaji, ngapalke Quran. Singkat cerita dia lulus dan hafal 30 juz. Sampai suatu saat mengalami kecelakaan. Nah saat dia kecelakaan itu ditolong oleh keluarga Nasrani. Nah salah satu anaknya Nasrani ini cewek cantik. Akhirnya kepincut. Singkat cerita nikah. Dengan syarat harus keluar dari Islam. Akhirnya keluar dari Islam, menikah sama si cewek cantik tadi yang Nasrani. Nih ternyata Allah tidak memberi umur panjang, mati Bu. Masih muda mati, sudah keluar dari Islam. Jadi kafir, meninggalnya dalam keadaan murtad, kafir. Padahal dia seorang penghafal Quran, dia juga ngaji, dia juga sekolah, lu bayangkan tuh.
Kok bisa? Nah itulah itu. Namanya kehidupan itu tidak ada yang pernah tahu endingnya. Ada yang ahli maksiat, tiba-tiba taubat, akhirnya masuk surga. Kan pernah saya ceritakan kan dulu. Nah, setannya ya betul sekali. Nah inilah tadi. Jadi hidayah itu milik Allah. Kadang Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki, Allah juga bisa cabut dari siapa yang dikehendaki. Maka menjaganya ini butuh usaha, butuh perjuangan, pengorbanan. Makanya jangan, mohon maaf ya, jangan sampai menyombongkan diri. Wah, aku wis hafal Quran, anakku wis hafal semene. Hati-hati, kalaupun itu kita mengatakan anak kita hafal sekian-sekian, itu dalam rangka untuk tahadus bin nikmah. Jadi kita mensyukuri nikmat Allah. Alhamdulillah anakku bisa hafal, moga-moga dijaga Allah selalu gitu. Jangan sampai malah muncul kesombongan. Wah anakku saiki wis 5 juz, anakmu wis piro? Telu suwimen ramah. Nah, nanti kalau ada sombong bahaya. Malah itu nanti mencelakakan dia. Makanya hati-hati, banyak hal-hal yang seperti ini. Ada kisah lagi di zaman Nabi, Ibnu Umar atau Abdullah bin Umar, putranya Umar bin Khattab itu menghafalkan surat Al-Baqarah full itu 8 tahun, Bu. Jadi beliau itu untuk menghafal surat Al-Baqarah full dari awal sampai akhir itu butuh waktu 8 tahun. Artinya para sahabat di zaman dulu itu menghafalnya susah, tapi ilangnya ya susah. Hafalannya ya kudu perjuangan. Nek wis apal ilangnya bukan ilangnya suwi. Artinya tidak akan hilang gitu loh. Nek zaman saiki ngapalke cepet, ilangnya cepet. Ngapalke cilik-cilik saiki kan cepet banget. Tapi bar kuwi wis SMP, SMA, sekolah wis beda wis do ilang. Bar kuwi ya ora dipraktekke ning amal. Nah, akhirnya ya seperti ini. Kalau para sahabat enggak. Jadi amal-amalnya itu sesuai dengan yang dibaca dalam Al-Qur'an. Nah, itu bedanya. Zaman dulu sama zaman sekarang. Berarti dimasukkan dalam hati gitu ya kalau dulu ya tadi. Iya, semua itu dalam hati dan dipraktekkan. Sehingga hafal dalam amal perbuatan. Tapi kalau ada anak lah, seorang anak dari pondok udah hafal Al-Quran, misalnya 10 atau berapa juz, tapi selama dia sudah nggak mondok di rumah, itu nggak pernah dibaca, nggak pernah dimurojaah, nggak pernah dihafalin, itu hukumnya gimana tuh? Yaitu hukumnya dosa. Artinya apa? Dia saat belajar berarti niatnya beda, niatnya salah. Terus di sekolah sendiri berarti sistemnya juga salah. Kan pernah kita sampaikan juga banyak sekolah-sekolah atau pesantren-pesantren yang hanya menjadikan anak itu seperti robot. Artinya apa? Jam semene tangi tahajud, jam semene ngampalke, jam semene setoran. Jadi ritmenya itu tuh seperti robot. Target itu. Nah, ditarget dan sebagainya. Dan delalai pas balik itu tidak dikerjakan lagi. Akhirnya bebas merdeka, anaknya malah seneng. Wis ora ning pondok, ning omah liburan cekel HP entek wektune nggo HP. Ini berarti yang salah mana? Yang salah keluarganya dan sekolahnya. Berarti sekolahnya ini tidak menjadikan Al-Qur'an sebagai gampangannya living of life-nya dia, bukan sebagai lifestyle-nya, gaya hidupnya. Ternyata bacaan atau hafalan Qur'annya itu hanya kayak sekolah biasa, pelajaran biasa kon ngapal. Itu orang tua ikut Ya ikut nanggung, ya ikut salah. Ikut berdosa juga. Guru-gurunya ya ikut berdosa juga. Karena apa? Mereka sistemnya ternyata ini. Sehingga ini bisa dikatakan ada banyak laporan justru orang tuanya tuh sedih. Lah wis balik ning omah kok subuhane malah telat. Kadang malah ra gelem salat. Lho wong si pondoke kudune apa subuhane yo disiplin yo, ngajine yo disiplin, yo kudune ora wani karo wong tuane. Lah kok malah kaya ngene. Padahal ning sekolah apik. Nah ning sekolah kan teng yo kudu salat misale. Jam segene kudu ngaji kan disiplin banget. Ternyata sekolah membentuk rasa takut kepada anak. Kalau nanti tidak dikerjakan dapat hukuman. Jadi anak ini melakukan amalnya karena takut. Bukan karena cinta kepada Allah, bukan karena sebuah kebahagiaan, kesenangan saat dia melakukannya gitu. Gimana Tat? Ya harus diperbaiki.
diperbaiki. dari pondoknya atau Ya, sekolahnya pondoknya. di mana kan kita Maka pondoknya itu harus selalu memberikan pengertian atau pemahaman kepada anak bahwa Al-Quran ini firman Allah yang harus dicintai. Jadi jangan sekedar ini. Jadi sekolahnya ini harus pendekatannya ke pendekatan psikologisnya, Bu. Bukan pendekatan kayak kurikulum yang saklek kayak sekolah-sekolah. Makanya harus ulang lah. Nah, melakukan pemahaman kepada anak itu terus-terusan, Bu. Lama prosesnya. Sampai akhirnya si anak ini wis rasa dikongkon, nah gampangnya gitu loh, Bu. Melaku sendiri. Akhirnya neng omah yo melaku sendiri, itu yang berhasil. Maka orang tua itu akan merasa anaknya ini sekolah bener, manakala neng omah yo padha wae gitu. Ora ana wong tuane yo tetep padha wae apa padha disipline ngono. Ning sekolah pas ana bel, oh waktune tangi yo tangi, ning omah yo ora ana bel tetep tangi. Nah, ternyata wong tuane luar kota, yo anake tetep tangi, ya ini berarti berhasil. Itu karena juga circle pertemanan juga. Iya betul, sekarang itu faktor perubahannya itu banyak kok, lewat media sosial, pergaulan, kemudian contoh yang dia ikuti atau idolanya atau siapa. Nah itu sekarang itu menjaga anak atau lingkungannya itu wah berat, perjuangannya luar biasa. Makanya jangan lepaskan doa kita kepada Allah. Saya ulangi ya, jangan lepaskan doa kita kepada Allah. Baik itu untuk suami, baik itu untuk anak, untuk siapa saja. berarti gini Kak, pendidikan tuh lebih diutamakan akhlaknya gitu. Iya betul sekali, adabnya dulu. Nah, ya, tapi kan gimana pondok yang kayak Nah itu kayaknya tadi, kan belum ada nah ya. betul itu tadi. Makanya di dalam banyak sekali di media sosial itu banyak ulama-ulama yang mengatakan di zaman dulu itu diutamakan adab dulu sebelum ilmu. Jadi diadabkan dulu, dijadikan anaknya itu beradab sebelum ilmu. Maka kalau sudah adab dulu, wah itu hebat. Nah ya, ada pondok ada yang mengutamakan adab tuh gimana Kak? Aduh angel, rada angel saiki golek. Rada angel. Ya sudah, tapi kan yang mengutamakan biasanya yang mengutamakan adab dulu. Iya betul, itu rada angel golek. Aku yo urung nemu Bu. Iya iya. Rata-rata ya kurikulumnya kejar target. Kejar target itu akhirnya untuk promosi, akhirnya mohon maaf ya, sekolah pondok itu akhirnya dibisniskan, jadi lebih kuat gampangannya bisnisnya. Akhirnya kalau itu kan jadi branding. Wah, sekolah kami, pondok kami telah meluluskan semua para penghafal Quran. Sekian kan seneng toh Bu. Tapi ternyata ora iso njogo dan sebagainya. Iya. Akhirnya itu menaikkan branding sehingga yang daftar lebih banyak. Kalau yang daftar banyak kan mungkin duitnya ya iso entuk luwih akeh. Nah ini kalau tidak bersih hatinya berat. Ya kita tidak mengecilkan ya Bu, itu juga perjuangan. Cuman yang dandani iki kudu alon-alon, dikasih pemahaman juga. Saya pernah ikut Bu pelatihan cuma setengah hari aja. Jadi seorang yang penghafal Quran dari Bogor Bu. Dia punya pondok yang memang beda. Jadi mengutamakan adab dulu baru yang itu tadi. Itu pondoknya itu memang penghafal Quran. Nah tata caranya juga beda pendekatannya. Anunya di Bogor, pondoknya apa saya lupa. Saya pernah ikut pelatihannya setengah hari aja, ternyata nih dia punya cara pandang yang beda. Dia mau pesertanya sedikit, sing penting mentes malah luwih seneng dibanding ke wakeh malah ora dadi kabeh ngono. Ini memang butuh perjuangan. Nah ini akhir zaman memang gangguannya, godaannya juga sangat banyak. Ya bismillah, moga-moga kita meskipun sudah sepuh ya tetap punya hafalan ya. Dan hafalannya dijaga ya, dijaga dia di apa namanya ya, sering diremurut ya lewat sholat gitu kan. Karena menghafal Quran itu bukan hanya untuk anak kecil, tapi siapa saja, bahkan sampai kita tua pun iso ngapalke alhamdulillah. Ya rakyat sithik-sithik nambah sayap-sayap alhamdulillah. Nek wis ilang lali ya wajar Bu, kata Nabi SAW, menghafal Quran itu seperti kita mengekang onta. Kadang nek ontane ora dikekang ya ucul gitu kan. Maka sama, menjaga Al-Quran itu harus sering dibaca, diulang-ulang. Nah ini ya Bu ya, kembali jadi kata Nabi SAW, Allah itu akan menaikkan derajatnya saat di surga. Sampai mana bacaan itu dia berhenti, disitulah kedudukan surganya bagi para penghafal Quran.
Oke, kita lanjutkan berikutnya nomor 128. Khatam membaca Al-Quran. Khatam membaca Al-Quran. Yang dimaksud khatam membaca Al-Quran adalah membaca dari awal hingga akhir, dari juz pertama hingga juz 30. Jadi yang dimaksud mengkhatamkan Quran itu berarti membaca dari awal sampai akhir, dari juz 1 sampai juz 3. Ada seorang sahabat Nabi namanya Ibnu Mas'ud. Masih ingat ya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Yang pernah kita ceritakan, Ibnu Mas'ud itu sahabat Nabi, orangnya kecil, kurus, pendek, kecil. Tapi beliau ini ahli Quran. Bacaan Qurannya bagus, ya. Hafalannya bagus. Nah, Ibnu Mas'ud ini dalam kisah di sejarahnya disebutkan biasa mengkhatamkan Quran dari Jumat ke Jumat berikutnya. Jadi beliau mengkhatamkan Quran cuma seminggu. Jadi Jumat sampai Jumat meneh khatam. Berarti sebulan khatam berapa kali? Iya, sebulan khatam 4 kali karena kan minggu kan ada 4 ya dalam satu bulan. Jadi setiap pekan dia khatam Quran. Ini namanya Ibnu Mas'ud. Di bulan Ramadan malah beliau mengkhatamkan 3 hari sekali. Nah, ini khusus di bulan Ramadan per 3 hari. Ada kisah, dan ini dalam sejarah disebutkan Imam Syafi'i di bulan Ramadan khatam 60 kali. Ya, insyaallah. 60 kali. Sehari 2 kali khatam. Sehari 2 kali khatam. Karena sebulan bisa sampai 60. Ya, kan puasa. Tapi saya masak soto. Di Timur Tengah masakannya beda sama kita, Bu. Kalau di sana cukup kurma udah kuat ya. Kalau di tempat kita ya kudu ono kola, kudu ono gorengan, kudu masak macam-macam. Akhirnya waktu nentek ya arep ngapal ge piye masak terus. Zaman dulu enggak. Masa ya ibadah. Dan kalau dihitung-hitung bisa nggak sih seseorang khatam sehari 2 kali? Sangat-sangat bisa. Karena khatam Quran itu bagi orang yang normal. Normal itu kayak kita-kita ini ya Bu ya. Itu khatam tuh bisa 8 jam. Jadi 8 jam itu bisa menghatamkan Quran dari awal sampai akhir. Lungguh terus ya orang ini dulu ya. Moco dremimil terus. Apalagi penghafal Quran itu mocone beda. Penghafal Quran itu kan beda, enggak baca mereka, tapi kan dremimil murojaah. Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu kan ya jajal. Saya pernah ngikuti loh Bu, seorang penghafal Quran kan diundang untuk khataman ya istilahnya. Khatamannya itu bukan bareng-bareng gini enggak. Jadi hanya seorang penghafal Quran, dia baca dari awal sampai akhir. Dari juz 1 sampai juz 30. Itu 6 jam beliau selesai. Nah, saya itu ngikuti dengan apa? Bacalah gampangannya kita nyimak ya. Kan aku ya ora hafal kan. Nyimak begitu beliau ngapal. Dan itu tidak pakai sound system itu biasa. Nah kan ada 2 yang nyimak, asistennya beliau sama siapa yang mau ngikut lah. Saya ikut lah gitulah. Ternyata saya nyimaknya ini sama murojahnya kalah cepat. Sampai aku tekan dikit. Jadi kita meleng sedikit sudah ya Allah gitu. Jadi beliau itu bisa dikatakan ngomongnya 4 kali, kita baru sekali anunya. Dan saya akui betul, benar-benar cepatnya luar biasa. Dan ya benar, makrotnya panjang pendeknya itu ya benar. Nah itu sampai saya itu sampai padahal saya termasuk yang bisa cepat gitu, tetap kalah waktu itu. Makanya saya langsung membenarkan kalau Imam Syafi'i bisa sehari 2 kali ya bisa. Wong penghafal Quran itu bisa. Kalau dibatin tidak boleh. Ya enggak, itu namanya enggak baca. Jadi membaca Quran itu harus diucapkan. Kalau di dalam hati berarti tidak membaca. Karena yang dimaksud membaca itu berarti diucapkan, minimal kita sendiri yang dengar. Meskipun umi ya. Nah, kita yang tahu, nah kita itu benar. Bukan membatin, batin ini menentok. Nah, batin cepat ya. Ya, cepat. Nah, tapi itu tidak membaca. Jadi yang disebut membaca adalah mulut ini harus bergerak. Ya. Syukur-syukur bisa dengar. Berarti kalau membatin itu nggak dapat pahala.
Ya dapat, tapi pahalanya kan tidak sama. Artinya tetap seperti itu kan dimaksud juga zikir. Kan zikir itu artinya kan dibaca dalam hati bisa, berdoa pun juga berdoa dalam hati bisa, tetap dapat pahala, cuman pahalanya beda. Pahalanya beda dan kesaksiannya juga beda. Bu, ibu baca kan yang dengar banyak. Ini bisa ngasih jadi saksi, malaikat juga jadi saksi ya. Karena semuanya ikut dengar gitu. Lah nek batin tok kan sing ngerti dhewe tok. Gitu. Lah aku ditakoki bil kono ana kucing turu. Kamu baca Quran? Iya. Mana saksinya? Kucing pi. Oh kucingnya dikakoki, "Ceng, kowe ngerti lah ki mau maca Quran?" Ora ngerti, ora krungu. Kalau salah juga nggak ada yang Enggak ada yang betul sekali. Makanya kalau kita baca ya harus diucapkan. Kemarin yang zikir itu loh Tat. Saya tanya Oscar Iya. yang untuk astagfirullah gitu kan yang harus diucapkan. Betul. Kalau diucapkan tuh suka gimana ya, kadang lupa, tapi kalau di dalam hati itu bisa cepet gitu loh. Iya. Itu bagusnya yang mana? Jadi bagus dibaca. Bagus Tetap ya diucapkan. dibaca ya. Tetap dibaca. Karena Rasulullah mencontohkannya juga gitu. Karena Islam itu bukan kayak apa namanya kebatinan. Kebatinan itu berarti semua di batin, baca di batin, sholat atau di batin. Kowe sholat, wis. Nanti aku ora krungu bacaane. Ya wis tak batin kok. Enggak ya. Islam itu bukan kebatinan, artinya semua diamalkan dan bisa dicontoh, bisa didengar, bisa dilihat. Yuk lanjut ya. Tadi sampai mana ya? Sampai khatam 3 kali. Oh iya terus. Nah Imam Syafi'i bisa sampai 60 kali. Memang tidak ada kewajiban bagi seorang muslim untuk menghatamkan Quran. Jadi memang rano wajib itu. Ya wis khatam seumur-umur masa ora khatam, enggak wajib. Namun orang-orang saleh senantiasa menggunakan waktunya untuk ibadah termasuk baca Quran. Nah menurut Ibnu Rajab tuh memang ada larangan menghatamkan Quran kurang dari 3 hari. Jadi ini menghatamkan Quran kira ojo nganti kurang dari 3 hari. Akan tetapi larangan itu berlaku bila dijadikannya sebagai kebiasaan terus menerus. Jadi nek tiap kurang tilung dino kok khatam Quran terus malah dilarang. Misalkan ya ibu khatam 3 dino, berarti sesuk 2 dino khatam, sesuk meneh 2 dino khatam. Itu malah tidak boleh, dilarang. Karena apa? Itu seperti seakan-akan diwajibkan. Tapi kalau momen tertentu, contohnya pas Ramadan, nah itu boleh. Maka Imam Syafi'i 1 hari bisa sampai 2 kali khatam gitu. Itu boleh karena momennya apa? Ramadan. Yang tidak boleh itu bukan momen Ramadan. Nah setiap hari kok menghatamkannya kurang dari 3 hari, itu dilarang. Makanya kalau menghatamkan Quran ya paling cepet gini iso 3 dino. Meskipun jadi ya iso sekali 2 kali ya bisa. Oh yang tadi yang sehari aja bisa. Tapi jangan setiap hari, itu tidak boleh malah. Jelas ya. Nah ini Bu ya. Terus kemudian dari Ibnu Abbas ini Bu sekarang dicatat. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah SAW. Ada yang bertanya kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, amal apa yang paling dicintai Allah? Amalan apa? Amal apa yang paling dicintai Allah? Ya Rasulullah, amal apa yang paling dicintai Allah? Beliau menjawab, yaitu membaca Al-Quran dari awal hingga akhir. Ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, amal apa yang paling dicintai Allah? Beliau menjawab, membaca Al-Quran dari awal hingga akhir. Setiap kali selesai atau khatam, ia mengulanginya lagi dari awal.
Setiap kali selesai ia mengulangnya lagi dari awal. Hadis riwayat Tirmizi. Sementara itu menurut riwayat dari Sa'ad bin Abi Waqqas, tulis ya Bu, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Jadi ini dari riwayat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, dikatakan apabila Al-Qur'an dikhatamkan, apabila Al-Quran dikhatamkan bertepatan pada permulaan malam, maka malaikat akan bersolawat untuknya hingga subuh. Dan apabila khatam bertepatan pada akhir malam, maka malaikat akan bersolawat untuknya hingga sore. Hadis riwayat Ad-Darimi. Yuk kita terangkan. Ad-Darimi. Darimi. Jadi ya Bu, orang baca Quran kok sampai khatam, Allah tuh seneng, Allah tuh cinta. Jadi barang siapa yang ingin dicintai Allah, ya bacalah Quran dari awal sampai akhir. Nah terus nek wis rampung sampai akhir, mengulang lagi, maca meneh, itu Allah seneng banget, Allah cinta. Dan menurut para pakar atau para ilmuwan hari ini, hanya membaca Al-Quran sajalah yang tidak pernah membosankan. Padahal diulang-ulang ku yo wah padha wis diwaca yo ini ora pernah bosen. Jajal maca buku. Apa novel misalkan novel apa yang paling tebel-tebel, Harry Potter dari awal sampai akhir seru, sampai lali mangan, lali ngombe, lali turu, lali ngising ya, karena seru novel. Tapi nek wis rampung jajal maca meneh wegah. Kalaupun maca meneh paling wis ping Windows, ping 3 jajal wegah. Wis ra apa wis ngono tok. Tapi Al-Qur'an itu ndak. Meskipun ra mudeng isine lho ya. Ra ngerti artine, ra ngerti mudeng isine, pokoknya maca wis maca. Saka Al-Fatihah sampai An-Nas. Wis rampung kok ya diulang meneh. Kok ya ora bosen. Ora ana ngomong aku wis rampung ngono apa nek ulang meneh. Ora ana, mesti maca meneh saka awal. Itulah mukjizat Al-Quran. Tidak akan pernah membosankan, tidak akan pernah kampanye menghentikan orang itu untuk selalu mengulang-ulang. Makanya ini luar biasa. Siapa yang mengulang-ulang membaca atau mengkhatamkan Al-Quran ini, Allah mencintainya. Amalan yang termasuk dicintai Allah. Nah disambung lagi, kalau khatamnya itu di awal malam itu bar maghrib kok khatam, bar isya kok khatam, maka malaikat itu bersolawat untuknya. Bersolawat itu berarti berdoa, memohonkan ampunan kepada Allah Ta'ala untuknya sampai subuh. Nah ternyata menghatamkannya itu sebelum subuh. Nah sebelum subuh ini khatam Quran, maka akan mendapatkan doa sampai sore hari. Jadi didoain sampai sama malaikat sepanjang hari sampai sore. Makanya nek khatamkan Quran nek ngono berarti bengi, jelas ya. Pilihannya nek khatam Quran berarti bengi, bar maghrib atau bar isya atau sebelum subuh atau ya dini hari, bukan dini hari, bar subuh lah. Berarti 30 juz. Nah, bukan. Ibu kan baca Quran nih. Ya. Dari awal sampai akhir. Nah, saiki mulai saka
Al-Fatihah. Lah sesuk mulai lagi Al-Baqarah. Kan terus toh, Bu. Nah, ternyata ibu khatame sebulan. Nah, pas arep tekan gone Wadduha sampai Anas. Misale ya, tinggal Wadduha lah golek wektune iki bar maghrib ngono lho. Jadi mengkhatamkannya maca iki Selesai. selesai. Nunggu. Jadi disisakan sak lembar misalnya ya Bu ya. Kuwi macane bar maghrib. Maka akan didoakan malaikat sampai subuh. Nah ternyata macane engko bar subuh. Ya bar subuh macane, maka dapat doa sampai sore gitu. Makanya nek iso disisake. Misalkan kita khatam bacanya Quran wis awan bar zuhur, wah kurang anu nih juz 30 tok kan ya. Juz 30 ya. Nah, engko dicicil, bar asar dicicil sampai disisain boleh 2 lembar misalnya dari Wadduha biasanya Bu ya. Dari Wadduha sampai Anas engko lah tak waca bar maghrib ya gitu. Makanya sering yang ada di One Day One Juz ya grup itu mesti baca khatam Qur'annya ya bar maghrib. Jadi biasanya laporan-laporan kan setiap Kamis malam tuh. Ya, Kamis malam laporan. Siapa sing ngurung laporan kon ndang ngerampung. Nah, nanti setelah laporan malam Jumatnya itu dibacakan khatam, doa khatam Quran. Jadi makanya sing terakhir sopo, nah itu yang dibaca biasanya sing maca doa khatam Quran kan sing maca pas juz 30. Nah, seperti itu. Nah, ini ternyata ada kisahnya dari Sa'ad bin Abi Waqqas ya radhiyallahu anhu. Makanya nih maca Quran ya yang dimaksud di sini ya Bu, bukan hari itu khatam dari awal sampai akhir, bukan. Maksudnya kita murojaah terus sampai habis 3 hari atau seminggu atau sebulan. Dan ulama mengatakan salah satu orang itu menyia-nyiakan Quran apabila khatam lebih dari 3 bulan. Nah, ngono tuh. Jadi ulama tuh ngomong, nek khatam Quran kok luwih saka 3 sasi berarti dia termasuk orang yang sudah menyia-nyiakan Quran. Nah, padahal ono sing khatam setahun malah. Saka Ramadan sampai Ramadan meneh nembe khatam. Harus diagendakan ya tadi. Nah, itu kembali kepada orangnya, Bu. Nek orangnya wis pinter maca Quran, wis biasa maca Quran, kok khatame kurang dari 3 bulan itu termasuk menyia-nyiakan Quran. Tapi ini wongnya cek plegak-plegu, cek sinau itu enggak termasuk. Jelas ya? Tidak termasuk ancamannya ini. Kenapa? Ya memang belum bisa, belum lancar. Lah wong sak halaman we butuh 2 dino. Misalnya ya, sehalaman aja butuh berhari-hari gitu loh. Nah, ternyata khatamnya setahun. Ya rapopo memang dia mampunya seperti itu. Tapi nek sing lancar maca Quran, wis biasa maca Quran kok sampai lewat 3 sasi kata ulama, dia termasuk orang yang sudah menyia-nyiakan Al-Qur'an. Makanya di sini ulama mengambil kesimpulan juga, nek khatam Quran maksimal 3 bulan. Paling cepat 3 hari, maksimal 3 bulan. Paling lama 3 bulan. Nah, sebulan 10 juz. Lah nek sebulan 10 juz Bu dibagi 30 berarti tiap hari piro? Alah gua. Aduh. Berarti setiap 10 hari berarti nek sebulan itu 30 hari. 30 hari. Sebu. 10 dibagi 30. 10 dibagi 4 wis ngono wae. Seminggu gitu. Oh iya, seminggu. Nah, 10 juz dibagi 4. 2,5. 2,5 juz. Nah, berarti seminggu 2,5 juz, Bu. Nah, 2,5 juz dibagi bagi 7 bagi 5 ngono wis. 2,5 juz bagi 5 Bu berarti 25 dibagi 5. 2 ayat. Oh, 2 ayat. Berarti ya seperempat ya, seperempat juz lah, seperempat Bisa juz. harusnya ya. Harusnya gitu. Ya, harusnya bisa. Katanya itu ya kita anak trik itu. Iya, betul ya. Jadi sholat. Disunat 2 lembar. Tidak niat. Iya. Tidak niat bisa. Ustaz, biasanya itu ada kalau metode itu menghafal itu kan ada triknya ya, mungkin habis sholat fardu berapa Betul. gitu nggih. Jadi untuk prioritas Betul kita sekali. nggih. Jadi kalau tidak ada yang haid atau menstruasi itu biasanya dicicil itu setelah sholat. Habis sholat berapa lembar atau berapa halaman. Nanti lama-lama kan
sampai bisa Satu khatam. juz ya. Ya, gitu. Sehari 1 juz. 1 juz kenapa? 100 lebih. ayat ya. Bukan. Bukan. Tergantung suratnya loh. Itu satu Satu juz juz itu kan itu 10 lembar kita ya. 10 lembar atau 20 halaman. Dibuka itu. Jadi kalau satu juz itu 20 halaman, misalnya sedino ya Bu, berarti 20 halaman dibagi 5 kali sholat. Berarti 4 muka. Berarti berapa? 20 dibagi 5? 4. Berarti setiap bar sholat moco 4 halaman. 4 halaman itu berarti rong lembar tok, Bu. Lagi ada lagi. Nah, bar sholat bolak-balik tuh ya, kan lembar. Kan lembar kan berarti bolak-balik. 2 lembar 4 muka ya. 4 muka, 4 muka, moco bar sholat, moco Bisa papat, bar sholat moco papat. Nah itu bisa khatam ya dalam waktu yang sangat singkat. 1 bulan kata. Jadi 1 hari 1 bulan khatam. 1 bulan. Berarti 5 waktu. Iya, harus Iya 5 cepat waktu ya. moco, 4 muka, 4 Iya, muka. Itu misalnya- paling minimal ya. Minimal itu. 4 muka, 4 muka Semudahnya berarti itu ya. sebulan Bisa. khatam. Ini sebulan khatam loh Bu. Itu Ini termasuk 4 sedikit muka, 4 muka. Apa enggak lebih enak malam? Boleh tapi bisa Bu. Nah kalau mocone bukan 4 lembar, tapi mocone sak lembar berarti 2 bulan khatam kan? Ya kan? iya. Ini moco bar sholat 1 Tapi lembar, kalau bar sholat kita 1 lembar. bacanya sudah nganu cepet ya Tat. Ya cepet Sudah biasa gitu cuma 1 lembar. Ana sing gitu. cepet ya maca sak lembar lho ki maca apa ora malah anu cepet. Ya nek iso sing pinter maca ya aja Biasanya nganti. kalau yang itu pondok tahfidz itu punya trik untuk penghafal itu. Iya, Mungkin betul 1 sekali. lembar, 1 jam berapa ayat gitu. Nah itu namanya murojaah rutin ya dari ini iso maksimal 3 bulan khatam. 1 kali kata. Ya nek iso ya sak bulan khatam. Berarti one day one juz gitu kan. 1 hari 1 juz, 3 bulan 30 hari sudah khatam. Niate iki ngono Bu, tapi jajal. Praktek iki wah. Ketoke kan gampang ya, ketoke wah sehari 1 juz ya oh. Tapi kalau enggak ada apa itu Niat niat mungkin enggak bisa ya Tat. godaannya besar. Contoh ya Bu, rasa ado istri saya itu ikut one day one juz. Oh iya. Istri saya itu loh ikut kok one day tuh one week one juz. Kan setiap sebulan ya. Setiap sebulan itu 1 juz. Kan setiap sore hari Kamis itu harus laporan. 1 minggu 1 juz. Berarti sebulan 4 juz. Ya betul, sebulan 4 juz. Betul. Jadi kalau ikut one day one juz itu kan setiap pekan. 1 pekan itu 1 juz. Lah wong maca sak pekan 1 juz aja, itu kadang istri saya kepondal-pondal loh. Kenapa? Karena kesibukan. Apa meneh menstruasi, lali ra maca. Akhirnya aku sing dipaksa, "Bi ayo bi cepet ganti." Aku tok ki lho sing urung laporan. Ya Allah. Oke siap. Akhirnya saya yang ganti jenenge Mbak Dali kan gitu ya. Karena apa kalau lagi mens kan nggak megang nggak baca istri saya itu. Harusnya kan Boleh, tapi istri saya kan kiai ya, bapaknya kan abahnya kiai NU. Sing jenenge maca Quran ya kudu suci ya. Itu dipegang teguh. Nek aku kan ora, pokoknya junub pun maca ya ora apa-apa. Tapi istri saya enggak, karena abah dulu ngajarinya gitu. Masih tetap dipegang. Akhirnya aku sih maca. Tinggal laporan, kelas. Nah itu tuh contoh. Jadi istri saya aja yang 1 juz 1 minggu aja kadang-kadang nggak karu-karuan. Nah, makanya tadi kata iya oh iso deh prakteknya ora gampang. Kita makanya diem. Betul. Makanya yang penting punya niat tok iki wis apik. Enggak bisa harus di Nah dilaksanakan kok berhasil Eksekusi, juga harus alhamdulillah. langsung. Alhamdulillah. Kalau khatamnya kan itu maksimal 3 bulan. Maksimal 3 bulan. Kalau lebih dari 3 bulan tapi kita hatam gitu, niatnya hatam tapi melebihi 3 bulan itu Ya enggak apa-apa, itu tadi enggak apa-apa. Karena tiap orang kemampuannya beda. Ya beda. Makanya kalau sebutannya para ulama tadi yang dimaksud menyanyiakan itu orang sing wis pinter maca. Wis pinter maca ning kok ora hatam-hatam wis 3 sasi lewat ya itu termasuk dikatakan tadi. Pas Ramadan malu akeh. Pas Ramadan langsung khatam. Lebih cepat. 2 kali kopi sekali. Nah, itu namanya momen. Biasakan. berkurang ya masaknya sore. Iya, suasananya juga mendukung. Lah piye wong 1 kali kita baca Al-Qur'an di bulan Ramadan pengki 1 sok pahalane oh Bu. Ya kan ya semangat. Kalau di hari biasa kan kali 10 pahalanya.
Nah di hari Ramadan kali 100 per hurufnya lah kan semangat. Nah, masa Ramadan ra maca kan marugi mana-mana. Itu namanya momentum. Makanya para ulama sampai khatam berkali-kali. Ustaz Pengennya mau tuh tanya Ustaz, tak? kalau bulan Ramadan tuh kita tidak melakukan apa-apa, hanya baca Al-Quran, ibadah gitu. Pengennya gitu. Pengennya, tapi ternyata kegiatan ibu rumah tangga itu kan banyak. Ya, apa meneh ngaji rono rene ya akeh. Apa meneh tambah buber rono rene. Oh, apa meneh dia orang yang ikut organisasi, wala merono akhirnya entek. Ya kajian Ramadan. Itu Ustaz mau tanya itu kiat-kiat apa nggih? Maksudnya ibu-ibu ini kan sudah usia 50 mungkin ya mendekati. Itu supaya istiqomah dalam Al-Qur'an, menjaga mungkin bacaannya apa yang dimaksud ya biar istiqomah untuk menjaga Al-Qur'an ya maksudnya dalam tingkah laku kita bukan cuma membaca gitu loh. Iya, Apa yang diprioritaskan yang pertama gitu, harus iya. mengilmui itu kita ngerti. Artinya kalau kita mengilmui, kita ngerti, mengamalkannya itu jadi semangat, ada dasarnya. Kan kita belajar di sini sudah sekian lama ya, kita udah setahun lebih, itu kan belajar ilmu semua untuk dipraktekkan. Jadi nek wis kewe ngerti harusnya termotivasi. Lah nek wis ngerti termotivasi kerjake semampune. Kita mau yang mana dulu skala prioritas. Waduh, aku wis tuwa ngene sing iso tak kerjake sing iki, sing doa, zikir ngene boleh. Contoh kemarin baca hauqalah misalkan la haula wala quwata illa billah. Oh, ngerti ilmune. Ternyata itu bisa mendapatkan banyak keutamaan termasuk nanti dapat taman-taman surga. Nanti kita bisa mendapatkan macam-macam. Kan harus ngerti, amalkan Bu. Jadi pertama harus mengilmui. Maka ibu kalau pengen istiqomah ya mengilmui. Contoh istiqomah apa? Baca Quran. Ibu harus ngerti keutamaan baca Quran apa, pahala yang disiapkan Allah apa yang akan diberikan Allah untuk kita nanti di hari kiamat. Nah itu kalau udah ngerti Bu semangat. Nek ra maca rugi. Wah, ora maca rugi lho Bu, tenang. Karena kalau kita ngerti ya Allah, kan jane gampang. Engko nyesel iki nek wis mati. Tenan Bu, termasuk kemarin kalau bukan di forum ini ya, di tempat majelis ilmu yang lain. Kalau ini kan tematiknya kan kita sesuai urutan. Itu kita pernah sampaikan, saya pernah menyampaikan bahwa orang yang membaca Al-Quran itu benar-benar akan mendapatkan keutamaan. Jadi kita saat memberitahu kepada para jamaah itu kalau sudah tahu ilmunya kemudian mereka praktek, kalau nggak dipraktekkan itu merasa rugi. Dan kita sampaikan Bu, Allah Ta'ala itu di Al-Quran juga disebutkan ada orang-orang yang menyesal setelah mati. Nah penyesalan mereka, satu, orang itu kenapa dulu tidak sholat. Itu nyesel banget. Karena wis mati baru sadar ternyata sholat itu penting. Yang kedua Bu, orang yang menyesal kenapa nggak baca Quran. Beneran itu, besok nyesal tenan. Kenapa? Ternyata Al-Quran itu bisa memberi syafaat. Ada lagi yang ketiga, nyesel kenapa rak sedekah. Nyesel tenan. Lah napa? Lah duwe kok. Kecuali nek rak duwe. Rak duwe iku gampangane ora gampangan sedekah. Lah dene duwe yo kadang yo luwe-luwe kok ora gelem. Itu nyesel tenan. Ini orang beriman menyesal setelah mati loh. Nah, nek ora beriman wis beda meneh. Mereka nyeselnya kenapa ndak beriman. Nah, ini udah beriman mati nyesel kenapa dulu menyia-nyiakan. Wis jelas dia itu bisa baca Quran kok ora maca. Wis jelas dia iki iso salat kok ora nambah salate. Wis jelas dikai luwe hartane kok ora gelem sedekah. Itu penyesalan terbesar. Kalau tidak salah saya pernah membahas itu ada berapa ya 9 atau 7 golongan orang yang menyesal setelah mati. Untuk orang beriman ya. Jadi orang beriman mati itu nyesel. Itu ada 7 atau 9 golongan. Ya kapan-kapan lah. Kalau di sini kan pengajiannya urut ya, jadi kita ini. Kadang-kadang kita selipin lah. Nanti nyampe juga gitu. Jadi itu ya Bu tipsnya ya. Pertama Ibu harus mengilmui. Mengilmui itu berarti ngerti. Nah, nek ngerti termotivasi. Baru kuwi dipraktekke semampunya. Semampunya itu ya kita berusaha mempraktekkan. Tambah semangat. Nek semangat iki jadi ngerti. Apa? Nek semangat itu karena ngerti. Dan sehingga kita berharap banyak kepada Allah Ta'ala. Nah, nek ngerti ora iso dipraktekke. Kalau kan
di Al-Quran itu disebutkan ya keutamaan usia setelah usia 40 apa, Iya, betul. 50 apa, itu maksudnya kenapa ya ada seperti itu? Iya betul. Karena usia psikologi seseorang itu umur 40 itu umur kedewasaan. Artinya dipisahkan antara dia masih gampangannya ya, perubahannya itu masih bergejolak, ada yang sudah tetek-tetek, itu berarti wis manjing. Secara psikologis itu suasana hatinya itu sudah tetek. Nah, itu batasnya 40. Maka barang siapa yang sudah dikasih umur sampai 40, kok dia belum mendapat hidayah, kok dia tidak mengambil jalan yang baik, kok tidak dia beramal yang baik, maka dipastikan sampai umur tuanya dia sulit untuk beramal soleh. Tapi kalau wis umur 40 kok ngambil jalan yang baik, dia tobat pada Allah, mulai cedak karo masjid, karo majelis ilmu, artinya wis maka selanjutnya sampai dia akhir tuanya dia tetap dalam keadaan baik. Jadi penentuannya di umur 40. Ini dari sisi secara keilmuan syar'i atau secara amaliyah syar'i. Nah, kalau dari sisi duniawi, Bu, umur 40 itu umur kematangan. Orang itu akan dianggap sukses manakala sudah di atas 40 tahun. Dan 40 tahun itu akeh rezeki sing diberikan Allah kepada dia. Jadi umur 40 itu umur dia mendapatkan banyak rezeki. Dan nek wis, Bu, nanti 50 ke sana mulai berkurang. Gampangane yo ora akeh sebanyak dulu waktu dia 40. Maka 40 itu puncak-puncaknya nek wong kata sugih. Puncak-puncaknya sugih. Makanya dalam sisi psikologis juga kedokteran di umur 40 inilah rawan. Makanya disebut sebagai puber kedua. Karena wong nek wis puber kedua umur 40 kok sugih, wah itu ngedam-ngedapi maksiate Bu, ngeri. Karena apa? Wis duit-duit akeh, gejolaknya ini akhirnya keblinger. Nah, itu berat. Makanya umur 40 itu menentukan. Sehingga kalau umur 40 kok kita cedak sama Allah, insya Allah kesananya dijaga sama Allah. Amin. Ya Allah akan jaga dia sampai akhir hayat, moga-moga baik terus. Amin. Gitu ya Bu. Nah, makanya di dalam Al-Quran disebutkan umur 40. Kalau 50 tadi Umur 50 juga kan ada ya? ada juga. Jadi itu sama Bu, 40 sama 50 sama. Cuman memang usia ini bagi generasi kita ya, generasi umatnya Rasulullah ya, tidak berlaku untuk umat sebelum Rasulullah. Karena umat sebelum Rasulullah itu umurnya dua, tidak berlaku Bu. Nah, itu berlaku untuk umat Rasulullah karena umur umatnya Nabi hanya 60 sampai 70 rata-rata. Makanya dipatokan kalau nggak 40 ya 50. Pokoknya antara 40 sampai 50 ini gimana kehidupannya. Kalau cek maksiat terus Bu, ra tobat-tobat, engko angel tobaté. Angel susah. Kebiasaan. Karena wis 40 50 ki wis gampangannya cetek mandek. Ya ini kebanyakan. Tapi nek wis mulai tobat, mulai apik, engko kesonone insyaallah apik terus. Gitu. Makanya Sudah itu bau tanah ya tadi. Separuh masuk katanya. Bautannya itu swidak Bu. Kakinya masuk nganu ya tadi ya. Wis mulai menapak gitu ya. Ada yang Ya. gitu toh. Gitu ya Bu, barakallahu fikum. Ini kita sudah belajar tentang Al-Quran. Moga-moga kita dijadikan Allah sebagai ahli Quran, senang membaca, cinta membaca, insya Allah mendapat syafaat dan mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala. Dikumpulkan dengan para penghafal Quran lainnya, dimasukkan ke dalam surganya Allah Ta'ala. Amin. Moga-moga Allah jadikan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah, anak-anak keturunan yang saleh-salehah, kelak semua husnul khatimah, mendapat syafaat di yaumul qiyamah, dengan rahmat Allah menjadi ahlul jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau anak-anak yang sudah dewasa tapi masih sebagai orang tua, kita masih punya kewajiban nggak untuk nasihat? Masih toh Bu. Namanya orang tua itu tetap sampai anak-anaknya berpisah dengan kita. Ya, sebentar. Artinya nasihat tuh ya. Karena nasihat itu berlaku untuk semua usia. Tapi untuk nafkah tidak. Nek anak wedok sampai dia nikah Bu.
Tapi nasihat tetep ya. Anaknya wis dadi ibu rumah tangga, dene wis duwe anak ya tetep dinasehati to, Bu. Tetap nyuwun sewu. Walah ya Allah, masyaallah. Tapi saya lagi masih. Oh, siap. Kalau itu masalah rezeki itu udah usia tadi 40 juga Dalam. Maksudnya ibu kan ada rezeki. yang bilang kalau misalkan usia 40 tuh rezekinya banyak nanti selanjutnya juga gitu Siapa sih? Oh ini ya. Iya betul tadi saya udah bilang tadi. Oh ya sama Jadi rezekinya itu jadi dibuka lebar-lebar itu di usia 40 sampai 50. yang mau caos Tapi nanti setelah 50 ke sana sudah mulai berkurang. Gampangnya jatahnya wis anu. Kalau mau caos dipotong. Iya. Masya Allah, yuk monggo Bu ini di dahar yuk. Iki apa iki bakso apa mie ayam iki? Mie ayam bakso ta? Oh, mie ayam bakso. Mie ayam bakso. Mie bakso kok mie akeh. Ya. Mie ayam kok baksone akeh. Namanya mie ayam bakso. Saya itu beli mie ayam bakso. Jatuh. Wis ya, kita habis. Macet ya.